Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minasia dengan nomor induk mahasiswa 2202126 dari kelas 1A jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kekuasaan dan juga wewenang. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari kekuasaan. Pada intinya, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang, khususnya di dalam organisasi. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain ataupun untuk merubah situasi. Kekuasaan juga sering dikonotasikan negatif karena terdapat beberapa kasus di mana pihak yang mempunyai kekuasaan atau yang telah diberikan kepercayaan untuk memegang sesuatu kuasa, dia itu tidak menggunakan kekuasaannya itu ke hal-hal yang positif sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi kekuasaan. Nah, hal-hal semacam inilah yang membuat pandangan orang itu kadang buruk terhadap seorang yang mempunyai kekuasaan, namun tidak menggunakannya kepada hal-hal yang positif. Tetapi tidak semua orang yang berkuasa seperti itu. Kekuasaan merupakan konsekuensi yang logis, di mana dari setiap organisasi terdapat pemimpin dan juga bawahannya, di mana orang yang berkuasa ini diharapkan dapat merubah situasi ataupun keadaan organisasi ke arah yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan orang-orang atau sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kekuasaan. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi lahirnya kekuasaan. Menurut Frank Raven, ada 6 yang mendasari timbulnya kekuasaan ini. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, poin yang pertama adalah reward power atau kekuasaan memberikan penghargaan ataupun hadiah. Nah, ini merujuk kepada kekuasaan seseorang menggunakan balas jasa atau memberikan sebuah imbalan agar seseorang ini mau melakukan hal yang dia inginkan. Contohnya seperti upah, pemberian gaji, promosi, atau penempatan tugas ke hal yang lebih menarik lagi. Nah, kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari seseorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi sehingga ia mempunyai kemampuan untuk memberikan reward tersebut kepada bawahannya. Contohnya kekuasaan seperti personalia ataupun kepegawaian. Faktor yang kedua adalah coercive power. Nah, kekuasaan coercive power lebih cenderung kepada penggunaan ancaman atau sanksi serta hukuman kepada karyawan ataupun bawahan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP dalam perusahaan tersebut. Coercive power itu harus berhati-hati dalam menjalankan kekuasaan ancaman karena pada dasarnya tidak ada karyawan yang menginginkan suatu ancaman ataupun hukuman serta sanksi. Maka dari itu ia harus teliti dan harus memahami seluk-beluk dari suatu permasalahan atau problem yang dihadapi oleh bawahannya dan menemukan titik terangnya. Faktor yang ketiga ada legitimasi power.
Legitimasi power atau kekuasaan yang sah merupakan kekuasaan yang timbul karena suatu legitimasi tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang diangkat dan dipercaya sebagai seorang pemimpin, maka secara legitimasi ia telah sah menjadi pemimpin dan legitimasi. Faktor yang keempat adalah expert power. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian kekuasaan yang timbul karena seseorang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya, seorang dokter mempunyai keahlian untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang diderita oleh para pasien. Faktor yang kelima adalah referent power. Referent power timbul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang akan menjadi seorang penguasa. Sebagai contohnya nih ya, pada saat pemilu ada rakyatnya itu menginginkan pemimpin yang jujur. Nah, pada saat itu ada calon yang dipercaya atau dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, faktor yang terakhir ada control of information power. Nah, di sini seseorang yang memiliki informasi yang sangat dibutuhkan namun tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, di sini ada gambaran mengenai sumber-sumber lahirnya kekuasaan. Nah, sumber-sumber atau faktor-faktor tadi merupakan asal lahirnya kekuasaan. Nah, bagaimana dengan kekuasaan? Nah, kekuasaan ini mempunyai dua pandangan, yakni pandangan dengan wajah positif dan negatif. Nah, yang pertama, pandangan kekuasaan dengan wajah yang negatif mengartikan bahwa kekuasaan itu sebagai mempunyai kekuasaan atas diri orang lain. Nah, orang ini mungkin kurang beruntung dan menganggap orang itu tidak lebih dari poin untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Pandangan ini akan menyebabkan kegagalan bagi pemegang kekuasaan itu, karena orang yang dijadikan sebagai poin ini cenderung akan menentang, bahkan ataupun menerimanya dengan pasif. Dan apapun yang terjadi, nilainya bagi manajer amatlah besar. Kedua, ada pandangan positifnya nih. Kekuasaan yang baik dicirikan dengan perhatian terhadap struktur kelompok. Nah, seseorang yang memiliki kekuasaan di sini mendorong dan merangkul anggotanya atau bawahannya di dalam organisasi untuk mengembangkan diri atau menggali potensi dirinya yang diperlukan untuk menjadi seorang yang sukses sebagai individu ataupun dalam organisasi tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang wewenang. Nah, wewenang ini secara singkat merupakan kekuasaan atau hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut para ahli, menurut Gregory Arteri, wewenang adalah kekuasaan resmi atau kekuasaan pejabat untuk mempengaruhi supaya orang lain itu patuh dan taat kepada seseorang yang memiliki wewenang itu. Kewenangan ini merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan itu merupakan kekuasaan yang formal atau legitimasi. Sebagai contoh, seseorang yang ditunjuk sebagai personalia dengan sendirinya akan memiliki
kekuasaan secara legitimasi untuk mengatur para karyawannya di bagian sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kewenangan di dalam organisasi. Yang pertama ada kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan dari hierarki yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di dalam organisasi terdapat beberapa jenis-jenis kewenangan. Yang pertama ada kewenangan lini, yang kedua kewenangan staf, dan yang terakhir kewenangan fungsional. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan dari hierarki yang paling tinggi sampai yang terendah. Yang kedua ada kewenangan staf. Kewenangan staf ialah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam organisasi yang memiliki wewenang lini. Kewenangan ini ditunjukkan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan di dalam organisasi. Yang ketiga ialah kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang ditunjuk untuk menempati bagian-bagian tertentu saja. Dan dalam organisasi mereka mempunyai hak staf dan juga lini. Namun juga dikarenakan tugasnya sehingga ia diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contoh, bagian keuangan yang bertanggung jawab di bagian pencatatan pengeluaran ataupun pemasukan yang dilakukan oleh organisasi selama periode waktu tertentu. Namun, dia juga mempunyai kewenangan untuk mengontrol kegiatan di bidang yang lainnya dalam lingkup bagian keuangan atau yang menyangkut bagian keuangan lah. Nah, untuk poin selanjutnya adalah kendala dalam pelimpahan wewenang. Nah, pelimpahan wewenang ini merupakan penempatan seseorang dan juga tugas kepada dirinya. Namun, ia tidak mampu untuk menjalankan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, hal semacam inilah yang nantinya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab atasan terhadap hal yang seharusnya ia lakukan. Nah, memang terkadang atasan itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti kurangnya kontrol atau pengawasan terhadap kinerja bawahan, sehingga tidak ada karyawan yang melakukan penyimpangan. Maka dari itu pimpinan seharusnya melakukan pengawasan atau kontrol dalam periode waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada kunci pokok agar pelimpahan kekuasaan ini dapat efektif dan efisien. Nah, yang pertama, ada kepercayaan manajer kepada bawahannya dengan melimpahkan tugas perlu diiringi dengan adanya pemberian ruang atau kebebasan kepada bawahannya untuk menjalankan tugasnya itu dengan caranya sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara bawahan dengan atasannya,
sehingga dengan mereka berkomunikasi, tetap menjalin komunikasi yang baik, akan dapat mengkoordinasikan agar kerjaan atau tugas-tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga adalah kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, memahami tuntutan dari para pekerjanya, serta memahami juga kapasitas serta potensi yang dimiliki oleh karyawan, yang menyeimbangkannya serta mengkoordinasikannya agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya tentang kekuasaan dan juga wewenang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.